Baik, sanabtadi ad-dirasah fi hadhil laila bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Lailatukum sa'idah. Kaifa halukum al-yawm? Bi khair. Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa haluka ya Alhamdulillah bi Ustazah? khair wa kaifa hal. Alhamdulillah, ana bi khair aidan. Ahlan wa sahlan. Qabla an nata'allam, law samahtum, sa'akhudul waqt minkum. Uridu an u'arifa nafsi lakum. Ismil kamil Soraya Zainal, tunadunani Soraya. Ana min Basuruan, fal'an kuntu ustadzatan fi hadhil marhala. Syukron, hasanan, madiratan ya, kultu ya ni fi WhatsApp, ladaina waqt al-hissa, takriban fi sa'ati thamin wa 10 daqaiqa li annani ladiyal hissa fil jalasatil madiyah. Nah, hasanan, ahlan wa sahlan, huna yujad akhi Abdul Rauf, akhi Asar, akhi Dedi, akhi Naufal, Opi, Hidayat, ukhti Salima, Ulfa, ukhti Rima, akhi Yusuf, wa Zafrayan. Hasanan, kalau boleh diizinkan ya, sudah mau nanya, ila aina wasoltum, sudah sampai di mana darsnya? Darsul Khomis, tamam, PDF-nya, atau lama? Sudah dibahas belum? Terakhir kan tugasnya membuat jumlah ya. Insya Allah di Jalasatil Ula itu sudah belajar ada anil jumlah mufidah, ternyata ada bentuk dua ya, kalimat sempurna dilihat dari sisi fikratur isiyah, ide pokok. Ternyata dengan ide pokok ini tadi bisa dikembangkan ya dari sisi fudlatul kalam dengan umdatul kalam, kalau masih ingat ya. Untuk coba sih sudah mau tanya, tafadhol khirayan, mal farqu baina umdatul kalam wa fudlatul kalam. Apa sih bedanya inti dari kalimat dengan fudlatul kalam? Akhirayan hadir? Hadir Ustazah. Tafadhol. Apa bedanya umdatul kalam dengan fudlatul kalam? Sudah sambil share screen ya. Nah, Darsul Khomis. Apa bedanya, Ki? Kalau umdatul kalam itu ada dua jenis ya. Apa saja sih bentuknya? Umdatul Jumlah kalam itu fi'liyah. kaidah inti dalam kalam. Betul. Apa saja? Terdiri dari Ada jumlah ismiyah, isinya mubtada sohih. dan khobar, sama jumlah fi'liyah, Na'am. isinya fi'il Sohih. sama fa'il atau naibul Jumlah fa'il. fi'il. Na'am. Jadi ada dua bentuk ya. Berarti sisa ada selain itu dimasukkan dalam kategori apa, Akhi Ryan? Masuk dalam kategori fudlatul fudlatul kalam. Alhamdulillah Ustazah cek, tapi belum semua ya, satu-satu ya. Nanti Ustazah akan kasih tanda nih untuk tugasnya. Rata-rata sudah bisa bedain ya, baina jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah. Yang kami suruh dikembangkan itu tugasnya tentang safar ya. Masya Allah disuruh bikin 7, ada yang bisa bikin udah bentuk paragraf. Fatimah Tholibatun Jamilah. Wah itu berarti sudah bentuk paragraf ya. Bisa membedakan ya antara membuat kalimat. Coba sih sudah mau nanya lagi ya. Udah paham betul nih apa bedanya kalimat dengan frasa dan paragraf misal. Abdul Rauf barangkali tafadhol. Akhi Abdul Rauf, apa bedanya frasa dengan kalimat dan juga paragraf nih? Aina, au akhi Dedi barangkali. Ini bahasa Indonesia sebenarnya ya, belum di bahasa Arab. Cuman gini, biar nggak ketuker ya sambil Ustazah coret-coret nih ya. Ada beberapa poin penting karena nanti di akhir sesi Ustazah pengen bukan bikin skripsi ya, tapi bikin sebuah tulisan gitu. Nah, tapi tenang, kita nanti selama beberapa pertemuan akan membaca banyak artikel, jadi nanti banyak inspirasi dalam penulisan ya, aman nanti. Hasanan, sudah kan bikin kalimat, apa bedanya? Misalnya, Muhammad adalah, bahasa Indonesia dulu ya, bahasa Arab deh. Muhammadun alimun. Dengan Muhammadun al-alimu. Ini masih fudlatul kalam lagi ya. Ada yang tahu nggak bedanya Muhammadun alimun dengan Muhammadun al-alimu? Muhammad
Kalau di bahasa Indonesia, Muhammad adalah orang yang pandai. Kalau di bahasa Indonesia yang ini, Muhammad yang pandai itu, yuk kira-kira apa bedanya? Lanjut Yang ya. Yang pertama gimana, Ki? yang pertama itu jumlah mubtada khobar. Mubtada, khobar. Subjek, predikat. Mubtada, Iya. khobar. Betul. Masuk kategori jumlah ismiyah ya. Fudlatul kalam, Iya, ide iya. pokok ya. Nah, tapi kalau Muhammadul Alimu, boleh nggak? Termasuk apa ini, Akhi? Termasuk Rasa. frasa. Frasa, syibhul ya. Masih belum sempurna. Dia belum dikatakan sebagai subjek predikat. Dia hanya subjek di sini. Gitu ya, kayak baju yang baru dengan baju itu beda ya. Jadi hati-hati dalam penggunaan. Alhamdulillah udah bisa ya bedain mana kata, kalimat, frasa. Nah, yang dibutuhkan tadi kayak tadi Muhammadun al-alimu itu tidak termasuk ya. Kalau mau pakai Muhammadun alimun atau misal di sini alima Muhammadun gitu ya. Yang satu jumlah fi'liyah ismiyah. Insya Allah udah paham betul penulisannya dengan benar. Hasanan, so'am khoto ya, sa'asal ilaikum. Wasolna ila hadad dars. Naam. Sohi. Sampai di pelajaran ini. Anil hadhil madda. Lama. Ukti Tabadoli, sudah sampai di sini apa belum? Naam, boleh diwakilkan? Lama Ustazah. Lama-lama. Terakhir Kemarin sampai di kita mana? Lama. kemarin kita Kemarin nggak diliatin materi-materinya Lama, Ustazah. lama. Oh, sampai masih pemukadimah ya? di Coba masih Fudlatul di Kalam yang Masih Fudlatul Kalam, Ustazah. So. Ya, Berarti masih bagian ada Fudlatul tuh Kalam. tani ya. jar majrur. Kemungkinan masih jar majrur. Berarti masih di dars yang awal ya. Jayid. Kedua. Masih Kedua, dikuatin kedua. dulu nahwunya. Iya. Ada susani, so. Naam. Insya yang kedua ya, saya kira tadi nyampe 5. Jayid. Wah, berarti nanti sudah ngebut nih. Teman-teman, tapi lebih suka kaifiyah apa kamiyah? Quality apa quantity? Mau Quality dihabisin atau quality ya? Berarti Ustazah Quality. ngikut aja. Nggak harus habis materinya, nanti bisa tetap dibelajari sendiri ya. Kalau misal Ustazah ada 20 PDF sebetulnya, tapi ternyata masih di 2. Artinya bagus sekali. Nahwunya diperkuat dulu ya. Nah, Jahit. Ya toh, searsil asuraf tapi PDF-nya sudah dikirim ya di grup insya Allah. Kalau belum Ustazah akan kirim nanti ya di Sudah. akhirul jalan. Kholas. Tamam ya. Jahit. Kholas, Tamam. tamam. Nah, terakhir udah bahas Fudlatul Kalam dan Umdatul Kalam. Berarti sudah di konsep yang bikin kalimat adunu hunaya lah. So, banyak iklannya ya. Karena menulis itu adalah sebuah funun, kesenian atau mahorat, skill, otomatis kita harus banyak membaca. Hatta huna, sohi, pertemuan kedua. Naam. Kholas. Tamam. Kholas, Ustazah. Sudah, tamam. Oh, khalas. Berarti yang ketiga ya. Sahih. Nah. Ya, Ustazah. Oke. Alhamdulillah, berarti lumayan banyak. Oke, berarti saya akan kirim lagi sekali lagi lah, Zo. Berarti udah bisa ya membedakan bagaimana satu kalimat, tapi kita latihan deh kalau gitu. Sudah boleh ya sambil latihan ya, pemanasan dulu deh. Ustazah akan bikin beberapa ide pokok, silahkan dipersiapkan. Kalau di sini kan ad-du'a'u silahul mu'min. Ini untuk pengembangan jumlah ismiyah. Ustazah akan bikin satu ide pokok dengan kata as-sholatu imadun. Silahkan dikarang indah. Sholat itu adalah tiang. Yuk, fadolu. Man minkum turidun. Ini umdatul kalamnya bentuk apa? Jumlah Jumlah ismiyah. ismiyah. Yuk, silakan ditambah huruf jer. Boleh ditambah dengan keterangan-keterangan lain juga boleh. As-sholatu imadun. Tentang sholat. Imaduddin. As-sholatu Imaduddin. imaduddin. Ditambah mudhof ilaih. So, lagi lanjut. Lagi yang lain. As-sholatu imaduddin apalagi? Isim mausul boleh.
Masih ingat ya? Apa saja sih yang boleh ditambahkan? Kalau di dalam jumlah ismiyah ada naat, sifat mausuf, ada huruf nasikhoh, jangan lupa. Kana boleh ditambahi inna, boleh. Atof pakai wa. Selain sholat yang termasuk yang agama apa? Misal, tambahin sendiri. Huruf jer, istisna, atau jumlah fi'liyah di akhir. Yuk, siapa mau nambahkan an-nasikhoh? Pakai inna atau kana boleh. Muslimin wal muslimat. Lazo aktub as-sholatu imaduddin lil muslimin. Artinya selain muslim sama muslimat bukan ya, karena mereka belum percaya agamanya dulu ya, baru sholatnya. Betul. Lil muslimin wal muslimat. So, yuk ditambahin depannya biar nggak sepi. Ini yang menunjukkan sastra di depan. Nasih. Boleh kana, boleh ina. Apa dulu? Illa Inna kafirina. sholata imaduddin lil muslim wal muslimat. Nah, mau nambahin kata sifat boleh? Atau cukup aja? Mustasna illa. Illa, oke Illa boleh. Nastabir. kafirina. Ilal, maksudnya sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama bagi orang muslim kecuali orang-orang yang kafir. Maksudnya kecuali sholat artinya tidak meyakini gitu ya. Alladzina kafaru. Oke. Kalau yang lain mungkin ilal kafirina kayak gimana gitu ya, ilal kafir. Artinya mereka yang tidak mengimani berarti orang-orang kafir gitu ya. Nah, Jahit. Sekarang lagi lanjut, Ustazah mau bikin yang lain boleh ya, musyarikun ya, musyarikat. Satu lagi selain tentang sholat nih. Al-qiraatu membaca adalah maharotun. Membaca adalah skill atau keahlian. Atau gini deh, sudah gampangin. Al-qiraatu nafidatun. Mana nafidatun? Jendela. Jendela apa? Yuk. Jendela. Nasikho dulu aja yang paling gampang. Nafidatul ilmi. Mudhof ilaih. Depannya apa depannya? Kembangin lagi. Qiraata. Innal qiraata nafidatul ilmi wa. Wah. Biar ada atofnya. Wah. Wa miftahul. Wal mufidu. Iftahu. Mufidu. Oh. Wa miftahu mada? Oh, boleh. Dan kunci surga. Enggak ya? Wa miftahul imani. Wa miftahul iman. Oh ya juz. Nah. Falas innal qiraata awalnya cuma membaca dari jendela tapi idhofahnya banyak sekali. So ya. Jayyid jiddan. Nastamir. Sekarang yang sudah mau pakai yang jumlah fi'liyah ya, yang materi yang kemarin ya. Silakan dikembangkan ya. Apa kira-kira? Yusolli at-tahajjud. Kenapa? Sholat tahajud dulu. Kira-kira apa tambahannya? Lianna. Sholat tahajud itu apa tambahannya? Boleh pakai maf'ul bih, maf'ul mutlak. Ayo dipakai yang nasab-nasab itu. Innul qulub tastati. Yusolli tahajud. Yastati. Yastati. Mada? Yatma'innul. Qulub. Jangan banyak ininya ini. Banyak madanakul. Banyak fiilnya yang lain. Yusolli tahajud. Fatihar rizqo. Mutmainna boleh lah tadi. Yusolli kita ganti bentuk lain. Yusolli tahajud. Mata? Tajirun apa tadi akhi? Mutmainah fi qalb. Mutmainan fi qulubil Mu'minin atau muslimin. muslimin. Naam. So
Lagi, kira-kira satu lagi apa? Ada yang mau bikin tambahan nggak? Jumlah fi'liyah yang bisa dikembangin misal. Eh, Bebas nggak Ustazah? boleh. Misalnya Qra'ul Quran, apa kira-kira? Ayo, bebas, Kalau tambahin. Yaqra'u Ahmad kayak gitu boleh? Ya, kayak Qra'u Ahmad, failnya belum lengkap ini. Ahmadu, Al-Quran misal, apa? Nah, Yaqra'u Ahmadul Quran fil masjid. Benar-benar membaca apa? Masdarnya qaro apa? Kiroatan, Kiroatan. Kiroatan. kiroatan, sifat dong, bacaan yang indah. Jamilatan, yang lebay-lebay gitu. Jamilatan. Kulla Iya yaumin. kan tujuan Fudlatul Kulla Kalam itu yaumin. kan pengembangan. Iya, naam. Kiroatan jamilatan fil masjidi kulla yaumin. Boleh tambahin bersama siapa? Biar nggak Ma'a kesepian, biar zaujati. Asdiko Ma'a zaujati. ma'a Ma'azaujatihi. asdikoin. Waduh, Masya Allah. Ini asdiko apa mau sejati nih? Bingung nih, Ustazah. Itu selalu udah nulis asdiko tuh. Iya, lanjut aja ya. Asdiko untuk semua Ma'asdiko. Ustazah. Jahit. Kalau jumlah ismiyah kayaknya lebih gampang. Sebenarnya jumlah filia juga filia juga sama ya, bisa dikembangin. Cuman harus diingat-ingat banyak hal yang bisa dinasobkan kayak dalam kondisi duduk. Kalau mau lebay-lebay lagi ya, misal yaqra'u Ahmad Al-Qur'ana qira'atan jalisan. Nah, jadi banyak sekali yang bisa ditambahkan ya. Qira'atan jamilatan dalam kondisi jalisan gitu ya. Sobahan, nah ini keterangan waktu juga. Jadi kalau di dalam jumlah fi'liyah pergunakan yang nasab-nasab biasanya. Jadi jangan fi'il-fi'il aja, takutnya nanti bingung kebanyakan. Mafhum? Insyaallah wadih ya. Saudara rasa semua jago nih kalau suruh bikin kalimat. Hasanan, kalau gitu sudah lanjut ya biar dapat banyak nih antum semua. Lazo, saya akan buka slide yang berikutnya. Al-yaum saufa nastamir lazo intadiru. Saya akan share screen dulu. Saya cari dulu ya filenya. Yang lain yang belum ngerjain nggak apa-apa, disusul ya. Gini, masalahnya gini, nanti akan sudah checklist. Ustazah kepengennya setiap hari harus ada tugas supaya kan gini ya, karena kita belajar cuma 1 jam, sisanya kan mengembangkan sendiri. Jadi tugas-tugas itu tafadolu dicicil semampunya. Karena nanti misalnya Ustazah minta 1 paragraf, misal Antuna cari 1 cerita bergambar misal, atau antum cari tentang figur-figur terkenal, tapi deskripsikan dan narasikan misal. Nah itu nggak mau kan harus mulai berkembang kan penulisannya. Jadi setiap hari diusahakan kalau ada tugas dicicil ya supaya nggak numpuk nanti endingnya bisa bikin buku sendiri itu nanti. Naam. Hasanan lahzo sa'arsil asuro fisyasha yakni fidarsis salis intazirul lahzo sa'abahas lakum. Jahit. Dikirimnya sudah PDF berapa saja? Lengkap 20-20-nya atau masih dicicil setiap hari satu-satu? Kalau boleh ada yang mewakili Lengkap. untuk dijawab. Lengkap. Lengkap ya? Sama. Aman ya? Sama. Oke, Jahit. Silahkan dibaca di mutolaah satu persatu. Bagaimana pengembangan insya ya. Kunci dari ciri-ciri orang yang madanakul. Mungkin di awal dikasih da'mun ya, motivasi mungkin sama ustazah sebelumnya. Kalau benar-benar pengen akalnya encer itu ya, banyak baca. Dan dari membaca adalah menulis ya. Jahit. Nah, ini jumlah fi'liyahnya. Berarti belum ya yang di sini ya? Kalau saya lama. Lama. Oh, pantas Lama. tadi Ustazah bilang maf'ul bi, maf'ul mutlak. Apa itu Ustazah? Naam. Oke, alhamdulillah. Kita lanjut dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amsilatu tatwirul jumlah al-fi'liyah. Masih dengan contoh-contoh pengembangan kalimat fi'il. Kalau kemarin antum dan antuna sekalian sudah belajar umdatul kalamnya dalam bentuk jumlah ismiyah. Ada subjek, ada predikat. Artinya ada mubtada, ada khobar ya. Pelakunya dulu yang disebutin. Karena kalimat ini ada 2 jenis, maka kita akan menyebutkan dalam bentuk kalimat fi'liyah. Ini dalam bahasa Indonesia nggak ada ya. Kalau di bahasa Indonesia kan kita subjek predikat, misal Ryan membaca buku. Nggak mungkin kan membaca Ryan buku. Nggak ada. Gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab boleh loh. Kita dulu ada kata kerjanya. Boleh ya Jus. Jadi secara nggak langsung predikat dulu baru subjek.
Kalau tadi ada yang menyebutkan dalam kalimat ada 2 jenis ya, kalimat pasif. Kalau dulu aslinya aktif dulu ya. Kalimat aktif, kalimat pasif. Maklum, bahasa Arabnya, harap dimaklum gitu ya. Yang kedua, majhul. Bedanya apa? Kalau aktif berarti ada subjeknya. Tapi kalau di Subjeknya pasif, iya. Tidak ada subjek, cuman ada pengganti dari subjek yang dibuang. Oke, masih di ide pokok ya derusut tilmid. Seorang siswa belajar. Apa saja yang bisa ditambahkan? Sebenarnya untuk fudlatul kalamnya ada beberapa hal yang bisa sama dipakai seperti naat, itu di jumlah fi'li ismiyah juga boleh, fi'liyah boleh. Jar majrur itu juga boleh. Zorof gitu ya. Kemudian isim mausul yajuz. Tapi kalau yang mansub maf'ul ini nggak boleh karena ini objek. Karena kan kalau dalam bahasa Indonesia kan objek itu butuh yang namanya ada subjek dan predikat khusus gitu ya. Sedangkan dalam jumlah ismiyah itu hanya predikat saja dan subjek, itu nggak perlu objek pun nggak masalah. Kita butuh keterangan aja. Nah, objek-objek ini kita sebut sebagai maf'ul. Ada beberapa jenis ya. Yang pertama, maf'ul bih. Kalau udah pernah belajar di marhalah sebelumnya nahwu ya. Objek itu apa sih? Yang dikenai pekerjaan. Biasanya berbentuk benda-benda ya. Contoh, Ana makan apel, Ana makan roti, Ana bermain bola, roti, apel, makanan, misal. Itu adalah sebuah bentuk objek yang dikenai pekerjaan. Di sini, ya derusut tilmid al-arabiyata, bahasa Arab. Dia, seorang siswa belajar bahasa Arab. Bahasa Arab akan menjadi objek. Nah, ciri-cirinya ingat, maf'ul bi, dinasob, di fathah ya. Dengan catatan dia adalah biasanya benda-benda yang dikenai pekerjaan. Masih ada kaitannya. Dan rata-rata berbentuk benda-benda ya. Jadi kayak pulpen, saya membawa bola, saya membeli ayam, saya menerbangkan pesawat misalnya. Itu semua adalah bentuk objek. Salah ya. Dari ya terus tilmidhu, pengen lebih indah. Seorang siswa belajar. Apa yang dipelajari biar lebih mengembang. Oke, al-arabiyah. Artinya ini secara tidak langsung menafikan pelajaran yang lain. Dia tidak belajar bahasa Inggris, dia tidak belajar pelajaran matematika dan lain sebagainya. Hanya bahasa Arab. Nastamir bin na'at atau kata lainnya adalah sifat. Nah, untuk sifat, antum dan antuna sekalian, nggak perlu dibatasi ya. Siapa yang mau dikenain sifat Ustazah? Bebas. Objeknya boleh, subjeknya juga boleh. Contoh kayak tadi, saya membaca Quran. Quran apa? Quran yang baru. Boleh. Berarti sifatnya yang mau ditambahkan, yang ingin dispesifikan lagi sifatnya adalah objeknya. Ya juz. Atau Ana mau mengembangkan sayanya, misal. Saya yang seperti apa? Saya yang keren ini, Ustazah. Boleh. Itu juga jadi sifat. Jadi kalau dua-duanya sudah juz juga gitu. Yang penting sifat itu berlaku pada isim ya. Nggak mungkin kata kerja yang disifati ya. Isimnya, bendanya. Contoh di sini ya durusul tilmid kan tadi amal arabiyah kan di awal. Ditambah sudah Anda mau menspesifikkan mensifat si tilmidnya. Gimana nambahinnya? Oke. Siapa yang belajar bahasa Arab? Dia adalah siswa yang mujidun, yang bersungguh-sungguh, yang giat, yang rajin. Oke, jahit. Berarti ya drusu tilmidul mujiddu al-arabiyah. Berarti yang malas-malasan nggak masuk, yang tidur-tiduran nggak masuk gitu ya. Hasanan. Boleh juga nanti ditambahi al-arabiyah apa? An-nasyiin bagi pemula misal. Itu enggak ya, Ustazah cuman ini doang ngikut yang ada di contoh. Berikutnya maf'ul. Ada beberapa jenis tadi ya. Maf'ul bi. Ada maf'ul lagi namanya mutlak. Apa itu Ustazah? Maf'ul mutlak itu adalah objek yang diambil dari kata kerja dengan kata asal yang sama. Hanya saja dia berbentuk isim akar. Akar dari, maksudnya isim masdar. Apa itu Ustazah? Akar kata. Coba, akar kata membaca apa? Baca. Akar kata apa kira-kira? Menulis apa? Tulis. Nah, dalam bahasa Arab juga punya akar kata. Akar kata ya darusu itu dirosatan. Oh, Iya, atau dirosatan. iya, sebetulnya darsan. Betul, Ukti.
di kamus ini Mm-mm. sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa yang muncul ini. Gitu ya. Ini, Ustazah, Itu berarti maf'ul bih ya. iya, Eh, maf'ul mutlak. maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak itu adalah asal kata atau akar yang diambil dari kata kerja. Tahu dari mana, Ustazah? Kamus. Ustazah nggak boleh ngarang, nggak boleh. Karena memang kayak tadi tiba-tiba menulis, asal katanya apa? Nulis, nggak boleh. Tulis, itu asalnya. Artinya bukan kita yang menentukannya, ahli bahasa yang menentukan. Contoh, sebenarnya akhwat dan ikhwan sekalian di sini, teman-teman udah sering banget lihat dalam ayat Al-Quran banyak banget maf'ul mutlak. Tujuannya apa, Ustazah? Menguatkan. Kalau dalam bahasa Arab, ada kok kayak Indonesia misal, bersungguh-sungguh gitu kan, berlari-lari. Bahasa Indonesia tuh suka kan ngulang-ngulang kata yang sama kan, bermain-main gitu kan, beneran gitu ya, serius gitu kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Arab dia mengulang katanya diambil dari akarnya juga sama, ada pengulangan. Contoh, Qura'a Muhammadun tadi udah disebutin qoro'a, masdar mutlak, masdarnya adalah kiroatan. Nah, diambil, ditulis lagi, maka menjadi penguat. Maksudnya apa sih, Sudah? Si Muhammad itu membaca Quran benar-benar membaca gitu. Nah, di sini fungsinya apa, Ustazah? Murid yang bersungguh-sungguh tadi belajar bahasa Arab dengan pelajaran juga, pelajaran sungguhan belajar gitu. Ada kandungan Ustazah, penekanan. mau Nah, nanya, Mufti, Ustazah, berarti tadi al-maf'ul mutlak itu masdar berarti? masdar. Iya, betul. Masdar yang Masdar. diambil dari kata yang sama dari kata kerja ya. Ingat, Mm-mm. gini, nanti ada pelajaran beberapa. Nanti kalau detail, saya nggak mau detail-detail, takut nanti akhirnya kita kena nih. Yang penting tahu asal-asalnya aja. Ustazah, kalau misal Ana pakai, kan kita kan punya nama sinonim ya. Apa contohnya misal, membantu. Sinonimnya apa? Menolong, ya kan? Nah, Iya. bahasa Arab nanti misal saya menolong Palestina dengan bantuan yang misal sungguh-sungguh misal. Benar-benar. Jadi diulang lagi bantuan dengan menolong. Itu juga termasuk maf'ul mutlak. Loh, Ustazah, tapi kan yang satu bantu, yang satu menolong, nggak apa-apa. Karena dia maknanya sama, hanya dia lafaznya berbeda. Nah, itu nanti Ustazah akan kasih tahu. Maf'ul mutlak juga bisa seperti itu. Contoh di sini ya. Ya darusu dirosatan misal, atau misal ya darusu ta'alluman. Ayo sinonimnya darosa apa? Ta'allama, ya kan? Belajar sama nggak ta'allama sama ada? Sudah masdarnya ta'allama ta'alluman. Boleh nggak Ustaz Dana ya darusu nanana ta'alluman? Ya juz. Boleh. Yang penting dia dari kata yang maknanya masih dapat gitu. Lanjut lagi. Kayak tadi, pernah dengar kata tilawah Quran nggak? Tilawatan. Nah, tilawatan ini masdar juga. Dari kata tala yatslu. Atslu. Saya membaca Quran dengan bacaan tilawatan. Ngafum ya? Nanti Ustazah akan minta, tenang kok ini akan menjadi tugas juga. Biar nanti ada beberapa keterangan-keterangan yang dipelajari ya. Lanjut ya. Dirosatan, apalagi? Julusan atau jalsan. Biasanya tuh gini, udah belajar sorof nggak? Sorof itu kan ada dua ya. Ada lugawi, ada istilahi. Kalau antum belajar mungkin yang huwa fa'ala, huma fa'ala, atau yang huwa yaf'ulu, huma yaf'ulani. Nah itu lugawi. Itu deret ke bawah tasrifahnya. Tapi kalau itu dilihat dari situ. Nah, untuk yang istilahi, itu ini nanti akan muncul isi masdar. Coba dibuka lagi modul yang bulan kemarin. Ada tulisannya fiil, madi, mudore. Nanti muncul masdar. Nah, masdar yang baris ketiga inilah yang akan menjadi maf'ul mutlak kalau ditaruh dalam bentuk seperti ini. Gitu. Contoh, kata bayar tubuh katsban gitu ya. Katsban. Jadi di sini Fa'lan. fa'lan, betul. Tapi nggak semua di fa'lan ya. Iya. Nah, kayak tadi tiba-tiba kiroatan, jadi nggak. Itu sesuai dengan wazannya Fa'ala ya. kan nanti Ustazah ya. Wazan yang ketiga, deret yang ketiga dalam istilahi di sorof. Coba dibuka lagi nanti modulnya. Nah, disitulah muncul yang namanya masdar
sebagai wujud dari bentuk maf'ul mutlak. Kalau mau ditambahkan dalam kalimat sebagai penguat gitu ya, menunjukkan kesungguhan dalam pekerjaan tersebut. Apalagi ya? Banyak sekali, nanti bisa dilihat. Oke, lanjut ya. Nah, di sini dia mau nambahin lagi Ustaz, ada sifat lagi. Boleh, ini jayyidatan muncul lagi nih. Jadi mujidu kan di sini. Dia mau nambahin, mau nunjukin kalau pelajarannya yang dengan baik. Boleh. Ya drusutil mujidul arabiyah dirosatan jayyidatan. Oh ya, sifat boleh disebutin dong, harus sama dari 4 hal. Apa saja? Nggak tahu ini udah diajari apa belum. 1, misal kita bikin i'rab, summa, asani, Adat, 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 jenis, salis, muannas jenis, mudzakkar, arifah lagi. ma'rifah muannas mudzakkar. nakirah. Oke, berarti udah Ma'rifah tamam nih. nakirah. Udah kelas. Insya Allah udah mafhum ya. Nastamir. Nastamir hal sama jar majrur. Nah, ya jurusul tilmidul mujidul arabiyah dirosatan jayyidatan muncul jalisan. Nah, sekarang kemarin di istilah itu kan banyak ya barisannya. Ada isim fa'il. Bacakan kayak kata bayak tubuh katsban wa maktaban fahuwa katibun. Nah, biasanya hal itu bentuknya isim fa'il. Contoh, ya terus tilmidul majidul arabiyah dirosatan jayyidatan dalam kondisi. Hal itu menunjukkan kondisi, keadaan. Dalam kondisi duduk. Kan kalau dalam kondisi berdiri. Usoli sholat tasubhi rok'ata ini musamilan menunjukkan anak benar-benar sholat berdiri nih. Apa berarti? Bahasa Arabnya berdiri apa? Ko Iman. iman atau wakifan. Mafhum? Ini semua yang disebutkan ternyata mansub juga, fathah juga. Hati-hati, jangan ketuker. Ini tadi bentuk masdar, ini bentuk isim fa'il. Namanya hal. Dia menunjukkan kondisi, ya ada zuhalnya. Lagi, misal saya gini, saya tidur dalam kondisi berpuasa. Gimana? Nimtu so'iman. Iman. Nah, so'iman bukan maf'ul mutlak ya, tapi jadi apa? Saya tidur dalam keadaan puasa. Kan masih ingat ya ada hadis bilang tidurnya orang puasa adalah ibadah gitu ya. Atau misal lagi, saya dalam kondisi duduk tidur, apa kira-kira yang biasa sering? Ngantuk, nuasan. Mana nuas? Aduh, Ustazah, saya dalam kondisi ngantuk. Sami tuh, misal Ustazah, nuasan. Aku dengar Ustazah tapi dalam kondisi ngantuk. Pokoknya intinya gitu, bentuknya biasanya bentuk fa'ilan. Banyak ya, jadi hati-hati. Biasanya yang bedainnya gini, kalau menambahkan dia pasti dalam rangka ingin menunjukkan sebuah posisi atau kondisi. Jalisan, apalagi ruku. Misal, ruku'an wasujudan. Nah, ini juga halo. Ada orang dia meninggal ya, mata. Misal siapa? Jironi, tetangga anak, mata dalam kondisi sujudan. Wah, ajmalah hal ya, betapa indahnya kondisi sujudan. Atau naiman dalam kondisi tertidur, ya. Pokoknya intinya menunjukkan kondisi. Mafhum? Jadi ternyata satu kata bahasa Arab bisa jadi semuanya dan bermanfaat ya dalam pengembangan kalimat. Nastamir. Masya Allah. Masya Allah. Berikutnya maf'ul li ajli. Ada lagi nih. Aduh, apa nih? Sama kayak maknanya. Li itu kan untuk. Ajlun itu karena. Alasan biasanya. Menunjukkan alasan. Yuk kita lihat. Ya terus dia juga bentuknya masdar loh. Loh Ustazah masdar juga. Iya. Perhatikan. Tapi dia tidak mengambil dari kata yang asli. Nah itu yang membedakan. Dia tidak mengambil dari asal fiilnya. Dia menunjukkan kondisi, dia menunjukkan alasan atau sebab. Contoh, ya derusut tilmidul mujidul arabiyah dirosatan jayyidatan jalisatan fil masjid. Seorang siswa yang bersungguh-sungguh belajar bahasa Arab dalam pelajaran yang baik dalam kondisi duduk di masjid. Untuk apa? Isti'dadan lil imtihan. Bersiap-siap.
Coba li ajli itu banyak banget. Sering dengar nggak? Ustazah mau nanya, kenapa antum beribadah? Untuk apa? Kalau di dalam sholat, misal usolli fardhu, lanjutannya apa? Kurbatan. Lah, kok nggak dijawab? Jangan-jangan tidak ada alasan untuk kurbatan Lillah. ilallah. Iya, kurbatan lillah. Artinya selama ini rata-rata ibadah mau puasa, nawaitu, kurbatan, atau wadok, misalnya saya niat wudhu, saya mau tidur, kurbatan ini apa sih? Ustazah jadi apa sih? Jadi maf'ul li ajli sebagai bentuk alasan. Karena untuk mendekatkan. Jadi sebenarnya ada kata li, makanya kenapa ada li? Li isti, tapi karena dia kalau li nanti banyak li istidadi lil imtihan boleh, tapi mubazir ya, biar kelihatan keren sastranya kepake, anak pakai bentuk masdarnya. Mafhum? Jadi sebetulnya ada kata li tapi dengan isim, tapi dia bentukin bentuk masdar supaya dia tidak pakai li. Ada makna untuk lah di dalamnya. Tapi kalau di artinya Indonesia tetap untuk ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Lagi, kenapa antum belajar agama misal atau belajar matematika? Ma'rifah untuk mengetahui ma'rifatan, arafah. Arafah itu kan mengetahui kan? Ya kan, ma'ruf, arif. Tapi saya belajar ma'rifatan untuk mendapat pengetahuan. Ini bisa jadi objek juga, bisa jadi lima arifatin untuk mengetahui. Atau apa misal? Kenapa kamu takut? Kenapa kok nggak ngelakuin dosa? Ya, karena saya takut neraka. Berarti apa? Khosyatan, khaufan. Ini biasanya pakai perasaan-perasaan ini ya. Karena takut kepada Allah, khaufan minallah ilallah, khasyatan ilallah, li khasyat aslinya. Karena ada makna karena atau untuk. Kan kadang kalau alasan kan ada li anna atau li gitu kan ya. Nah, itu silakan dibentukin masdar. Bisa bedain ya. Hati-hati loh. Mirip loh, sama-sama masdar, tapi penggunaannya beda. Ma'rifatan, khasyatan, khaufan, istidadan, dan lain sebagainya. Nanti bisa cari lagi. Lanjut. Berikutnya, zorfuz zaman wa makan. Zorof itu kayak keterangan tambahan kondisi ya. Di sini ada banyak jenisnya, ada keterangan waktu dan tempat. Biasanya waktu itu ada arah, gitu ya. Oh, afwan, itu tempat ya jatuhnya. Waktu itu ada yang bisa berubah, ada yang nggak bisa berubah. Contoh, kayak qoblal maghrib, ba'dal isya, itu waktu loh. Nggak cuman kayak di depan, nggak ini makan ya. Atau misal nggak cuman sobah, masaan. Nah ini teman-teman kalau bikin, kadang kan filail, antum sedang memanfaatkan huruf jer. Oh ya Allah, Ustaz tahu. Ana fil madrasah, apa misalnya contohnya gini. Adzabu ilal madrasah, filail, fi semuanya pakai huruf fi banyak. Mending jangan gitu. Atau misal kita ganti aja lailan. Nah itu zorof jatuhnya. Kalau fi akhirnya nggak kepake zorof, ya tetap zorof. Cuman dia tidak dalam rangka menasobkan, gitu kan. Bentuk zorof itu dinasobin sebenarnya, aslinya ya, kalau dia mau dalam bentuk keterangan ini. Tapi kebanyakan kita menggunakan jer. Fi sobah, fil masa. Padahal kalau kita cukup dengan kata sobahan, masaan, lailan, bisa. Itu zorof yang bisa berubah-ubah harokatnya. Ada yang tadi kayak qobla, ba'da. Nah itu termasuk zorof ya. Keterangan waktu juga. Jadi waktu tidak hanya seperti itu. Nah, ada juga kayak gini. Kita mau ngasih tahu. Ghaliban. Apa artinya? Nadiron. Adatan. Ini juga keterangan waktu ya. Seringnya nadiron jarang banget. Adat biasanya. Nah, nanti mungkin sambil dicari-cari apa aja nih zorof ya. Jadi biasanya gini. Ya tuh mudarisat sobahan ghaliban gitu ya. Di depan boleh loh sebetulnya ghaliban ya terus atau di akhir. Ghaliban, sering gitu. Seringnya mereka duduk di masjid di depan guru. Nah, ini sekarang yang makan tuh arah juga bisa. Warbun, syarkin, timur, barat, selatan gitu ya, utara, depan, belakang, bawah, atas, semuanya amama waro'ah.
itu keterangan juga, maka selanjutnya di mudhaf ilaih. Yang kita maksud di sini di nasab adalah dirinya sendiri. Gitu ya, depannya sendiri. Mafhum? Nanti harus dibedakan ya. Jatuh setelah zorof, maka di mudhaf ilaih. Berhubung dia tidak pakai apa-apa, ya cukup ditanwin selesai. Yuk kita baca. Ya rusutil midul mujidul arabiyat dirosat jayidan jalsatan fil masjid amamal mudarisi soba. Lengkap sudah. Nanti di sini kita bikin satu contoh ya. Terakhir si mausul ini mungkin udah dibahas di jumlah ismiyah. Dia butuh keterangan ya. Dia penghubung ya, pengait sebenarnya. Kayak di bahasa Arab itu di Al-Quran paling sering misal alladzina yu'minuna gitu ya. Illalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu. Wah, sering banget dia menunjukkan keterangan-keterangan supaya memanjang ya. Nah, kalau udah belajar mungkin isi mausul ada 2 jenis, kemarin udah dijelasin mungkin ya. Ada yang mustarok, ada yang mukhtas. Yang Ustazah sebutin tadi kayak alladzi, ini berdasarkan kalimat selanjutnya ya. Kalau satu orang ya pakai alladzi, kalau banyak orang alladzina, kalau allati perempuan, alladzani 2 orang dan lain sebagainya. Itu jenis yang khusus, nggak bisa dipakai dengan yang lain. Ada yang mustarok kayak ma, man, ro'aitu ma. Aku melihat apapun. Ma di situ juga termasuk mausul loh, kata sambung. Tapi dia ma itu bisa dipakai di tempat lain, kata tanya, kata larangan, dan lain sebagainya. Man juga seperti itu. Mafhum ya, jadi jangan dibatasi cuman alati ya. Misal sudah ganti ma, boleh. Ya drusutil midul mujidul arabiyata ma sorot ma datan. So, itu juga boleh. Itu ya. Berhubung di sini dia Arabiyah mu'annas, maka pakai alati. Sorot madatan ro'isatan. Ini udah ganti topik ini. Karena isi mausul kan susah ya bikinnya ya. Makanya di sini dibilang ya tusutil mudul majidul arabiyah masih sama di atas. Ini udah bisa. Allati sorot madatan ro'isatan fil madros. Dia pakai soro juga. Fi'il ya ini ya. Tapi nasikh juga sebetulnya. Perusak ya kalau udah belajar kemarin. Madatan yang mana menjadi materi, kayak bahasa Indonesia, maddah itu, bahan materi, pokok. Kan tadi kan ro'isatul madha, fikriyah ya, fikratul ro'isiyah, pokok ya. Fil madrosa. Mafhum? Yuk, siapa yang mau baca? Dari awal. Sudah kan boleh arti dulu saja ya drusutil mizu yang itu sudah paling Ya, bawah. sudah baca. Oh, yang terakhir ya, sudah baca. Mau dari awal kah? Tadi sudah kayaknya bahas nahunya aja. Boleh. Boleh ya, jahit. Dari yadrusutil mid, jumlah fi'liyah menjadi ide pokok, umdatul kalam dikembangkan ditambah dengan maf'ul bih. Yadrusutil midul arabiyah, siswa belajar bahasa Arab. Nastamir ditambah sifat, yadrusutil midul mujidun al arabiyah, siswa yang rajin, siswa yang bersungguh-sungguh atau siswa yang giat itu belajar bahasa Arab, sedang belajar bahasa Arab. Ditambah maf'ul mutlak sebagai penguat. Yadrusutil midul majidul arabiyata dirosatan jayidatan. Siswa bersungguh-sungguh atau giat sedang belajar bahasa Arab, belajar yang baik, dengan belajar yang baik. Ditambahin hal, kondisi dan jar majrur. Yadrusutil midul mujidul arabiyata dirosatan jayidatan jalisan fil masjidi. Siswa yang bersungguh-sungguh atau giat tadi sedang belajar bahasa Arab, belajar yang baik dalam kondisi duduk di dalam masjid. Nastamir yadrusutil midul mujidul arabiyata dirosatan jayidatan jalisatan fil masjidi isti'adadan lil imtihanat. Siswa yang bersungguh-sungguh sedang belajar bahasa Arab, belajar yang baik dalam kondisi duduk di dalam masjid. Apa? Karena bersiap-siap untuk ujian. Berikutnya ya ada zorof zaman sama makan ya. Dua-duanya masuk di sini, ada amama sama sobah. Ya drusutil midul mujidul arabiyata dirosatan jayidatan jalisan fil masjidi amamal mudarisi sobah. Siswa yang bersungguh-sungguh atau giat tadi sedang belajar bahasa Arab, belajar dengan baik dalam kondisi duduk di dalam masjid di depan guru pada pagi hari. Terakhir, isi mausul ya, kata penghubung. Dia pakai kata penghubung jenis apa tadi?
Mukhtas khusus apa yang mustarok? Bisa dipakai dimanapun. Mukhtas. Mukhtas. Yadrusu tilmidhu, seorang pelajar atau seorang siswa yang bersungguh-sungguh sedang belajar bahasa Arab, yang mana bahasa Arab tadi menjadi materi pokok dalam sekolah atau di sekolah. Materi pokok ya. Sudah mau nanya, ini mada jadi apa? Sorots maddatan ro'isiyah. Ada yang tahu? Soros saudaranya siapa? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Kana wa Karena akhwatuha. Iya, isimnya ini ya, subjek ini. Isimnya soroh, ini khobar. Berarti ini jadi apa? Materi yang pokok. Berarti jadi sifat. Mafhum? Sahlan? Gampang nggak kira-kira? Sudah pengen ya, nanti bikin ya. Pilih aja salah satu. Sudah nanti di akhir bil. Silakan bikin gini. Ustaz nggak mau dikelompok-kelompokin gini. Isim, mausul. Nggak usah. Langsung bikin dari, tapi judulnya ditambah gini. Fikratur ro'isiyahnya. Kita kan bikin dulu ya. Misal judulnya tadi apa? Tentang al-qiraatu. Nggak. Pengennya apa ini? Jumlah fi'li aja ya biar sama ya. Yaqra'u al-kitab. Ini berarti dia fikratur ro'isiyahnya jumlah fi'li. Ya, silahkan langsung bikin yang lengkap. Misal yaqra'ul kitaba qira'atan mufidatan gitu ya. Jalisan amama masjid sobahan gitu ya. Terserah. Itu semua ditambahin. Untuk apa dia? Misal ma'rifatan li dinillah. Terserah. Silahkan. Tapi langsung aja. Nggak perlu diuraikan. Maf'ul bih. Nggak. Kita langsung baca aja biar berkalimat sempurna. Mafhum ya? Antum udah bikin sih jumlah mufidah. Alhamdulillah udah bisa semua. Sekarang silakan dikembangkan seindah mungkin. Tahu nggak caranya indah gimana? Perbanyak literasi tentang ayat Quran sama hadis biasanya. Kayak tadi misal, apa misal tentang kebersihan gitu kan. Sekarang langsung kan an-nadzafatu minal iman. Tambahin sendiri, kembangin. Wal imanu billahi apa misal. Jadi dengan ayat Al-Quran misal apa? As-sabru inna as-sabrun jamil. Misalnya antum pakai yang bentuk yang jumlah ismiyah misalnya. Jamilun. Inna sobro jamilun. Wa misal apa? Ditambahin. Artinya pengembangan ini bisa lewat ayat. Nggak harus, antum tidak sedang mengotak-ngatik ayat ya. Tapi mengambil manfaat dari ayat-ayat atau mahfuzot atau peribahasa atau kata-kata hikmah, mutiara. Makanya pengembangan itu sangat mudah kalau bisa ditambahkan sendiri dalam futlatul kalam. Ingat, ini kalau jumlah fi'liyah baru boleh pakai maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlih ya. Tapi kalau seandainya jumlah ismiyah cukup kemarin aja, nggak perlu yang ada maf'ul ya. Gitu. Bisa dibedakan ya. Penggunaan futlatul kalam itu berlaku untuk jumlah fi'liyahnya atau jumlah ismiyahnya sesuai dengan materi yang sudah dipelajari. Yuk, sekali lagi yuk. Ada yang mau bikin? Ada yang bikin ide pokoknya, nanti kita kembangin bareng-bareng. Tafadholu, pengen tentang apa? Misal, tentang Hayatul yaumiyah. al-ansyidatul yaumiyah, boleh. Apa? Bentuknya apa? Jumlah fi'liyah atau ismiyah? Al-hayatu. Yang fi'liyah aja yang sedang dibahas, Ustazah. Oke, yang sedang dibahas. Boleh. Apa kira-kira? yaskunu Ahmadun. Yaskunu Ahmadun. Oke, yaskunu Ahmadu. Lanjut, objeknya? Yaskunu Ahmadu. Ahmad tinggal di apa? Fi, jer, maupun Baitan. baitan. Objek, oke, boleh. Misalkan. Fisakan aja ya, boleh. Pakai majrur ya. Fil bait juga boleh. Oke, fil bait kita ikuti tadi. Fil bait, lanjut. Dalam kondisi boleh. Masdarnya boleh, mutlaknya boleh, li ajli boleh. Yuk, belum hal. Mada?
Mada ukhti? Yaskunu Ahmadu fil bait. Yaskunu Ahmadu fil Dua. baiti. Sendiri apa sendiri bahasa Arabnya? Sendirian. Single, single. Iya, single. Kondisi Munfaridan. single. Munfaridan. Nah, Munfarid. Ya. nah, dapat nih singlenya. Single. Maksudnya di sini artinya dia hal. Ya. Munfaridan. Terus apa lagi? Itu Sakanan ajinya. jayidan. Iya, munfaridan. Sakanan jayidan. Pakai maf'ul mutlak. Yaskun Ustazah. Ahmad fil Sakanan baiti jayidan. sakanan jayidan di sini ya, sudah tambahin ya. Sakanan jayidan, betul. Jayidan, munfaridan. Kula yaum, ayo keterangan-keterangan waktu, boleh? Waktunya belum? Munfaridan kula apa tuh namanya? Kula pekan tuh apa ya lupa? Usbu'in. Kula usbu'in. Kula usbu'in. Biar nggak ngenes ya, nggak tiap hari ya. Kula usbu'in. Ya, ceritanya ngekos. Iya, kalau anak kuliah mungkin Kalau ya. langsung usbu'an aja bisa nggak Ustazah? Boleh. Nggak usah pakai kula, Boleh langsung banget. usbu'an. Usbuan Ya, aja dia nggak pakai kula. berarti zorof apa namanya? Zorof Zorof makan. zaman. Zaman. Betul ya, jangan makan ya nanti kenyang. Kula usbuan. Usbu'an. Lati, alladzi, misalnya kayak Allah. yang tempat tinggalnya itu misal di depan masjid misal kayak gitu. Alladzi Alladzi apa? tempat tinggal Terletak apa terletak? koah apa ya? Waqa'a. Yaqa'u lebih afdal. Yaqa'u amama Yaqa'u amamal jami'ah Masjid. misalnya. amama jami'ah. Oh, Masya Allah. Enak ya kalau kerja kelompok jadilah sebuah tulisan. Kalau sendiri ChatGPT nih yang jalan. Hasanan, kholas. Akada ya. Baik. Mafhum? Sahlan? Silakan dikembangkan sendiri ya. Bikin satu-satu gini. Tapi Ustazah boleh request ya. Pakai yang kata-kata mutiara. Maksudnya gini. Ada pesan yang tersirat misal kayak tadi. Dia sholat karena takut misal neraka, enggak, itu kan sholat ibadah yang terendah ya. Atau misal karena dia ada nilai-nilai akhlakiyah lah di dalamnya. Bisa ya. Misal kayak tadi persiapan ujian ini kan kayak sekedar ungkapan karena kan kita mau bikin esai ya nantinya. Jadi pelan-pelan sastra-sastranya udah masuk paling enggak dalam penulisan sederhana kita. Misal tadi untuk apa? Khulqon, adaban, litakdiban. Misal Ustadz tadi apa tadi mengajarkan apa tadi takdiban. Apa takdiban? Mendidik. Itu masuk apa yo? Takdiban. Masuk maf'ul apa? Maf'ul mutlak. Master. Takdiban apa? Oh. Iya betul. Maf'ul Maf'ul bi. Maf'ul mutlak, betul. Ada yudadibu Master. takdiban. Maf'ul mutlak, betul. Takdiban. Mirip ya, hati-hati ya. Ustazah sampai ketuker nih, hati-hati. Pokoknya jangan sampai ketuker sama maf'ul yang ini. Atau misal apa lagi? Pokoknya intinya yang berkaitan dengan sesuatu yang yaumiyah boleh, tapi rahasia kayak tadi. Kenapa orang membaca? Membaca itu fungsinya bla bla fulan-fulan hakada gitu ya. Membaca buku dengan judul apa misal, atau misal berjalan olahraga misal. Ar-riyadiyah apa yang lagi ngetren masyian. Dia lari bukan lari misal, olahraga dengan jalan misal atau apa. Ini kan kondisi juga. Apa fungsinya misal gitu. Jadi ada sebuah pesan juga dalam kata-katanya. Mafhum? Sahlan? Sederhana aja, yang penting bahasa Arabnya juga nyampe. Kalau nggak bisa ya bebas aja ya. Hurun atau siful huru ya, mendeskripsikan atau menarasikan bebas. Hasanan, kholas. Insyaallah besok kita lanjut pelan-pelan, kita akan mendeskripsikan soalnya. Kita akan belajar bagaimana melihat gambar, terus kita nyeritain, mengimajinasikan apa yang akan kita lihat. Sudah akan sampaikan ya, kita belajarnya takutnya udah nunggu dari awal, mungkin yang mau makan malam dulu, tafadholu. Sudah izin jam 8 lebih 10 ya. Biar apa nanti, tapi Ustazah pastinya akan lebihkan juga kayak sekarang nih 9 lebih. Makdzirotan ya karena biar nggak nunggu juga. Qalas hatahuna hal ladaikum soal anid-dars, ada yang mau tanyakan? Ad-darsul yaum? Yakfi? Ini soal Ustaz.
Ustazah. Tafadhol akhi. Halo, Nah, Ustazah. Jadi PR-nya bikin apa, Ustazah? bikin Umdatul Kalam tapi dengan Futlatul Kalam. Bebas Umdatul Kalamnya dari jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Tapi silahkan dikembangkan dengan tambahan-tambahan seperti maf'ul bih kalau maf'ul mutlak, maf'ul li ajli bagi jumlah fi'liyah. Tapi kalau jumlah ismiyah ya berarti hanya nasikh, isilah, jar. Naam, sa'arsil akhi. Hakadha. Ustazah kirim ya yang belum dapat modul, Ustazah akan kirim sekali lagi. Naam, tafadholi. Apa sudah tadi Dikirim arti umdah apa sudah umdah? inti kalimat, intinya. Inti Oh, itu cuma ada dua, subjek predikat kalau dalam bahasa Indonesia atau predikat subjek. Kayak oh iya Muhammadun sudah. anak yang rajin, iya. Sedang belajar Muhammad kayak gitu. Cuman subjek. Sebenarnya Ustazah mau nanya nih, udah bisa bedain nggak sih jumlah kaidah-kaidah jumlah fi'liyah sama ismiyahnya? Contoh, ini bener nggak? Ini sambil mumpung masih ada waktu ya, maaf ya. Kalau ada kegiatan boleh ya, silakan keluar dulu nggak apa-apa. Ini soalnya cuma tambahan. Karena ini kunci juga ya, kadang mau di tingkat berapapun tapi mesti kelewat pembahasan tentang ini. Coba bisa ya identifikasi mana yang benar, mana yang salah. Karena kan kalau cerita kan kita nggak mungkin kata ganti orang pertama doang yang dipakai. Enak. Ya, iya. Yadhabu al-muslimuna. Yadhabuna al-muslimuna. Zahabu al-muslimuna. Au zahaba al-muslimuna. Yuk, ini sudah campur semuanya. Mana zahaba al-muslimuna sahih am khoto? Sahih. Sahih. Yadhabul muslimuna. Foto. Foto. Yadhabuna al-muslimuna. Sahih. Sahih. Zahabu al-muslimuna. Khoto. Oh, Wah, ini jumlah fi'liyah apa ismiyah bentuknya kalau didahului kata kerja? Fi'liyah. Fi'liyah. Oke. Sudah mau bilang ya, zahabal muslimuna sohi. Yadhabul muslimuna juga sohi. Yadhabunal muslimuna khoto. Foto. Zahabul muslimuna khoto. Foto. Hati-hati dalam penulisan. Sudah nggak tahu nih. Insya Allah kita besok lanjut ya, boleh ya. Sudah akan bahas. Satu lagi, silakan ini identifikasi ya. Ya sudah kadang bingung gitu kalau misalnya ada ujian gitu. Aku harus Tuh. teliti gitu. Ini kalau TOEFL mesti keluar ini. Berikut ini mana yang benar, mana yang salah. Ini dasar ya, nggak apa-apa. Kita kan sambil belajar kan. Nanti Ustazah udah bikin esai, ternyata ininya aja masih salah kan. Sayang banget, udah nyampe esai loh ini. Oke lanjut ya. Al-muslimuna yadhabuna. Al-muslimuna yadhabu. Al-muslimu. Oke. Al-muslimatu yadhabna. Yuk. Al-muslimuna yadhabuna. Sahih khoto? Sahih. Sahih. Al-muslimuna yadhabu. Salah. Foto. Al-muslimu yadhabu. Sahih. Al-muslimatu yadhabna. Sahih. Sahih. Oke, Foto alhamdulillah. al-muslimah apa al-muslimat Ustazah? Yang terakhir. Jama. Al-muslimat jama. Oh, al-muslimat jama. Ya, sahih berarti. Oke, mungkin tadi yang bingung cuma jumlah ismi fi'liyah ya. Kalau jumlah ismiyah aman nih, masih betul tuh. Jadi gini, catatan ya untuk jumlah ismiyah. Mungkin ini dicatat di bukunya masing-masing. Ini sampai tua, sampai kapanpun, mau profesor sekalipun pasti butuh ini. Jumlah ismiyah itu kan ada subjek sama predikat ya. Atau mubtada sama khobar. Khobar harus menyesuaikan subjek dari dua hal. Antum udah belajar jenis dan adat ya. Muzakkar mu'annas. Adatnya mufrad, musanna, jama'.
Nah, kalau subjeknya seandainya nih Muhammadun berarti alimun. Muhammadani alimani. Alimani. Muhammaduna Alimuna. alimun. Karena sudah ganti. Fatimatu alimatun. Alimah. Tun. Nah, jangan lupa. Fatimatani Alimatan. alimatun. Fatimatun. Alimatun. Tun. Betul. Jumlah ismiyah sudah yakin benar semua. Nah, untuk jumlah ismiyah udah pas nih. Jumlah fi'liyah tidak demikian. Madza ada fi'il, ada fa'il, kebalikan gitu ya. Fi'il yang menyesuaikan fa'il. Hanya dari sisi jenis, gender aja. Oh. Mu'annas, muzakkar tidak berlaku dengan adat. Kecuali kalau fa'ilnya dibuang ya, kecuali goib ya, pasti disebutin. Contoh, kataba Muhammadun, kataba Muhammadani, kataba Muhammaduna. Mafhum? Nah, ini catatan nih, berarti sudah nggak bahas nih, sudah bahas sekarang ya. Besok nggak boleh ada yang salah loh ya nulisnya ya. Mafhum? Lagi ya. Penciptaan gini Ya. nulis fiil fa'il gimana? Bentar. Afwan. Naam lahzo. Saukarir. Nah, fiil menyesuaikan fa'il. Kata kerja harus menyesuaikan fa'il. Tidak dalam rangka jumlahnya. Bukan dalam rangka tunggal, ganda, atau jamak. Tapi hanya dari sisi gender. Mu'annas sama muzakkar. Contoh, kataba. Oke, kataba mengikuti tadi kan jenisnya. Laki-laki, Muhammadun. Sohi. Muhammadnya. Karena Muhammad laki-laki, maka kataba. Kalau coba sudah ganti Fatimah. Berarti katabat. Katabat. Oke, lanjut. Sekarang kalau saat kan tidak dengan adat, maksudnya apa? Kalau Muhammadnya 2 orang Ustazah, tapi pakai fi'liyah, tetap kataba apa kataba? Kalau ikut aturan ini Katabat. barusan. Tetap Oh. kataba. Tetap. Kalau ikut Tetap kaidah kataba. ini. Ini catat ya. Jumlah fi'liyah itu hanya mengikuti jenis aja. Mafhum? Jadi kataba Muhammadani. Sekarang sudah mau bilang, sudah Muhammadnya banyak banget. Tetap kataba Muhammaduna. Mafhum? Jadi tidak ada perubahan dalam fiil untuk adat. Hanya perubahan dari sisi jenis. Sekalipun fa'ilnya dia jamak musannah, tetap dia mufrad, tunggal. Contoh, sedangkan ganti perempuan biar nggak bingung ya. Sholla. Perempuan sholla. Zahabat aja deh. Zahabat al-muslimatu. Sohi, seorang muslimah pergi, telah pergi. Kalau 2 orang muslimata, berarti zahabata, ayo, zahabatani, apa zahabata, apa zahabat? Sahabat. Zahabat aja. muslimatu. Tidak ada perubahan ya, jangan dikasih alif ya. Zahabat. Tetap tidak boleh berubah. Sekarang kalau banyak muslimat, berarti zahabat al-muslimat. Muslimat. Begitu juga dengan bentuk-bentuk mudhari ya. Berarti tadhabu, di sini tadhabu. Sudah kapan bentuk jamaknya? Sudah Anda pengen bikin ya zahabna. Boleh. Berarti fa'ilnya dibuang. Ya zahabna ilal masjid. Mereka perempuan pergi ke masjid. Baru. Atau misal zahabu ilal masjid. Nah, ini baru boleh. Kalau dia bentuknya domir atau ghaib ya. Kalau fa'ilnya muncul jangan. Nggak usah repot-repot. Cukup dia bentuknya mufrad. Hanya saja muzakkar dan muannasnya diperhatikan. Mafhum? Insya Allah nggak lagi ketuker lagi ya. Hati-hati ya. Kadang kan kita kalau ngomong kan oke lah itu satu orang jelas. Kalau sudah bikin gini, kalau sudah ganti. Ada Muhammad, wa Umar, wa misal Samiroh. Antum pakai apa di sini? Zahaba, zahabu, zahabat, apa kira-kira? Zahabu. Zahaba. Tetap perempuan cuma 1, lakinya 2. Tetap
zahaba. Mafhum? Ustazah tuker nih misal. Ada siapa kira? Tono misal. Ada siapa kira-kira? Jamilah misal. Wa Fatimah. Wa siapa kira-kira? Ustazah misal. Tetap zahaba. Loh Ustazah tononya loh cuma satu. Kenapa? Perempuan akan kalah dengan laki-laki. Enggak ya, maksudnya dari sisi ini ya, penggunaan domir. Tetap zahaba. Enggak usah repot-repot berubah. Mafhum ya? Karena kan kalau kita ceritakan nggak mungkin kadang ana ma'a usroti. Nah, itu nanti kadang anak-anak udah bingung. Ana ma'a usroti. Pakai nahnu, nadhabu, apa yadhabu. Nah, itu perhatikan juga. Kata ganti itu diperhatikan. Yang penting tadi udah paham ya bedanya jumlah fi'liyah sama ismiyah. Kapan dia berbentuk jamak, kapan dia tidak perlu berbentuk jamak. Tapi untuk jumlah ismiyah berlaku, sangat berlaku ya. Tadi al-muslimuna yadhabuna, al-muslimani yadhabani. Jaya. Malas ya? Lagi yang lain? Hal ada soal? Pokoknya intinya kalau fi'il fa'il, Gantian, nah, fi'il fa'il limada? berarti kalau ada fa'ilnya tidak berlaku kan ya adatnya ya, kecuali tadi gender aja. Kalau jumlah fi'liyah, kalau terdiri dari fi'il fa'il hanya gender, kecuali kalau mau dibikin goib ya, baru silahkan bentuk jamak musanna. Bingung nanti siapa ya berapa orang ini yang berangkat, kan nggak tahu, nama-namanya nggak disebutin. Tapi kalau disebutin silahkan sesuaikan aja cuma gendernya. Mau Fatimahnya banyak, mau muslimatun, tetap katabat zahabat atau tadhabu gitu. Nah, ini juga nanti yang ghairul akil sama akil besok ya kita lanjut deh. Untuk yang berakal sama nggak berakal, itu perhatikan juga. Kalau dia jamak, jangan lupa bentuk mu'annas. Contoh, ya kan? Apa kira-kira? An-nujum misal, atau apa? Al-kutub misal. Itu juga diperhatikan. Kalau dia fi'il, berarti bentuknya fi'il mu'annas. Mafhum? Fukidat al-aklamu, telah hilang pulpen-pulpen. Loh kok pakai tahu saja? Kok dia kan nggak cewek? Ayo, kaidahnya apa? Kullu jam'in mu'annasun atau fuqidat al-kutubu, telah hilang bu. Ini masih ngawang nih, sudah nggak nulis. Gak apa-apa deh, kita lanjut besok aja. Takutnya kemalam. Lagi yang lain? Ini poin-poin sederhana tapi sampai kapanpun pasti kepake ya. Hatauna kalau Mada Ukti? Tadi kan ada 4 Salah, pilihan ya kalau Ustazah. satu tadi sudah nanya. Nah itu ada dhahabal muslimuna misalnya. Terus yadhabul muslimuna dan semacamnya misalnya. Nah berarti yang benar tadi dhahabal muslimuna sama yadhabul muslimuna gitu saja. Zahaba al-muslimuna itu untuk jumlah fi'liyah. Kata kerja dulu, baru fa'il, betul. Zahaba al-muslimuna. Kalau seandainya mau ditukar, berarti gini, al-muslimuna yadhabuna. Atau al-muslimuna zahabu. Kalau mau pakai fi'il madi. Gitu ya. Kalau jumlah ismiyah, berarti harus berubah bentuknya, jenis sama adatnya. Mafhum akhi Ukti? Iya, Nanti mungkin berarti dicatat. pakai fi'il mudhari juga sama ya, sudah berarti Iya, yadhabul betul. muslimuna. Karena Oh, iya. gini, predikat itu kan kalau udah belajar ya jenis-jenis predikat itu khobar itu tidak harus berbentuk isim, kalaupun fiil tidak harus fiil madi, boleh mudhari, bahkan boleh amr juga gitu. Disesuaikan. Makanya tadi gini, Muhammadun alimun, Muhammadani alimani, Muhammaduna alimuna. Muhammadun yata'allamu, Muhammadani yata'alamani, Muhammaduna yata'alamuna, au Muhammadun ta'allama, Muhammadani ta'allama. Hati-hati jangan tambah nil loh ya. Ini bukan fi'il mudhari. Muhammaduna ta'allamu, cuma tambah alif, tambahin wawu, sesuai kaidah tasrifan lughawi yang sudah dipelajari dalam shorof. Gitu. Sudah, syukran sudah. Nah, Walas ya, atahuna hasanah sanah tatim atirosa fi hadi laila pikiratil dalam dari rabbil alamin. Jangan lupa PR-nya. Saufa nara insyaallah ghadan fi yaumi tsulata. Kalau lausamahtum boleh dibuka kameranya, sudah mau laporan untuk kelas hari ini. Lausamahtum. Sanah tatim pikiratil dalam dari rabbil alamin. Syukron jazilan lakum walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Masya Allah, Ryan, Hasanan, walaupun minkum, dadah.
Assalamualaikum. Selama Ilaliko.